Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai DKT Lovers, berjumpa lagi dengan kami di acara PDKT, Podcast Rumah Sakit DKT Kediri. Perkenalkan, saya Dian Kartika, saya yang akan menjadi host pada episode kali ini. Di episode kedua kali ini, kita akan berkenalan lebih dekat dengan rumah sakit kebanggaan kita, yaitu Rumah Sakit DKT Kediri. Tentunya saya nggak akan sendirian, karena saya akan mengundang seorang narasumber yang cantik, luar biasa, yaitu Ibu Endang Susila Ningtyas. Iya, baik. Selamat pagi Mbak Dian, selamat pagi DKT Lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbincang ngobrol di podcastnya Rumah Sakit DKT. Baik Bu, saya juga terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan selamat datang di podcast Rumah Sakit DKT Kediri. Perlu DKT Lovers ketahui, Ibu Endang saat ini menjabat sebagai Kepala Unit Rekam Medis, juga merangkap di bidang pelayanan bagian pendaftaran. Betul ya, betul Mbak Dian. Ya. Betul, ya. Oke, jadi begini Bu Endang, kali ini kan temanya tentang mengenal lebih dekat Rumah Sakit DKT Kediri. Banyak yang belum tahu Rumah Sakit DKT Kediri itu sebenarnya rumah sakitnya siapa sih? Ada yang bilang ini rumah sakitnya tentara, jadi yang dilayani hanya tentara Begitu saja. Ya, banyak masyarakat. Mungkin Bu Endang bisa kasih penjelasan supaya DKT Lovers dan juga masyarakat bisa lebih paham lagi. Baik, benar sekali ya Mbak Dian. Rumah sakit DKT Kediri itu memang atau merupakan salah satu rumah sakit milik TNI Angkatan Darat di bawah naungan Denpesyah Mojokerto Kesdam 5 Brawijaya. Namun Rumah Sakit DKT Kediri itu walaupun milik TNI Angkatan Darat, kami tidak hanya melayani pasien-pasien TNI Angkatan Darat ataupun keluarganya, tapi kami juga melayani pasien dari kalangan umum atau masyarakat Kediri dan sekitarnya. Dan Rumah Sakit DKT Kediri ini merupakan rumah sakit tipe C, begitu. Oh, jadi gitu ya Bu ya. Jadi bukan hanya tentara saja yang bisa Iya, dilayani betul. di rumah sakit. Iya. Jadi bisa masyarakat umum juga. Betul sekali. Kemudian untuk jenis jaminannya Bu Endang, apa saja yang bisa digunakan di Rumah Sakit DKT Kediri? Untuk penjaminan di Rumah Sakit DKT Kediri itu bisa menggunakan BPJS Kesehatan, kemudian bisa menggunakan Jasara Harja, kemudian bisa menggunakan InHealth dan BPJS Ketenagakerjaan serta masyarakat atau pasien umum. Tentunya DKT Lovers juga penasaran nih Bu, sebenarnya jenis layanan yang ada di Rumah Sakit DKT ini ada apa aja sih Bu? Ya baik Mbak Dian. Jadi untuk pelayanan di Rumah Sakit DKT itu, misalkan kita mulai dari IGD Ponek. IGD Ponek itu 24 jam pelayanan untuk di IGD gitu ya. Kemudian ada instalasi rawat inap. Kemudian dalam rawat inap termasuk di dalamnya ada kamar bersalin, kemudian ada instalasi rawat jalan, ada kamar operasi juga, laboratorium, pemeriksaan radiologi, kemudian juga apotek 24 jam untuk layanan kami. Dan jangan lupa Rumah Sakit DKT Kediri juga melayani medical check up. Nah, itu yang perlu DKT Lovers ketahui bersama. Apabila akan melaksanakan medical check up, tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit lain atau ke luar kota. Jadi cukup ke DKT saja sudah ada layanan medical check up yang lengkap. Begitu Mbak. Ya, lengkap sekali ya Bu ya. Sangat memadai kebutuhan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit DKT ini, tentunya untuk masyarakat Kediri dan sekitarnya. Ngomong-ngomong soal rawat jalan nih Bu, di Rumah Sakit DKT Kediri ini ada poli spesialis apa aja ya Bu ya? Iya, untuk layanan polispesialis itu kita melayani kurang lebih sekitar 12 poli spesialis Mbak Dian. Termasuk kami sudah lengkap juga. Di antaranya adalah mulai dari poli kandungan, kemudian poli dalam, kemudian juga poli anak, poli saraf, juga poli paru, ada juga di situ konservasi gigi, kemudian ada poli mata, juga poli ortopedi, urologi, jantung serta rehab medik. Kalau mungkin
DKT Lovers ingin tahu lebih detail tentang layanan Rumah Sakit DKT Kediri, itu bisa silahkan membuka-buka sosial media Rumah Sakit DKT seperti Instagram. Di situ kami sudah mencantumkan jadwal poli sampai rinci pada jam-jam layanannya. Dan tentunya pasti dengan dokter-dokter yang komunikatif serta berkompeten di bidangnya. Begitu, Mbak Dian. Berarti kita sebagai masyarakat umum bisa langsung datang untuk mendapatkan pelayanan di poli spesialis gitu ya, Bu? Iya, betul sekali Mbak Dian. Dari seluruh masyarakat DKT Kediri atau masyarakat Kediri dan sekitarnya itu bisa saja untuk berobat di Rumah Sakit DKT Kediri. Dan tentunya jangan lupa apabila pasien tersebut mempunyai penjaminan BPJS, sudah pasti harus ada rujukan yang diperoleh dari FKTP. Ya, itu bagi pengguna BPJS ya. Jadi sebelum ke rumah sakit atau sebelum berobat ke poli spesialis di Rumah Sakit DKT Kediri, tetap harus ada rujukan dari Vaskes 1. Nah, itu dia syaratnya apabila pasien ingin periksa di rumah sakit atau di FKRTL. Namun apabila pasien tersebut umum atau swasta, tidak perlu mencari rujukan dari FKTP tadi. Begitu Mbak Dian. Oh iya Bu, untuk FKTP dan FKRTL itu pasti ada banyak masyarakat atau sebagian masyarakat yang masih belum paham apa itu FKTP dan apa itu FKRTL. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat supaya DKT Lovers dan masyarakat umum bisa sedikit paham tentang itu. Iya betul. Memang pada masyarakat awam itu mungkin jarang sekali atau kurang paham terhadap apa itu FKTP, kemudian apa itu FKRTL. Ya, untuk FKTP kepanjangan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau biasanya orang-orang sebut PPK 1 atau FKTP tersebut. Jadi FKTP itu meliputi puskesmas atau dokter keluarga atau klinik kesehatan, begitu itu namanya FKTP. Sedangkan FKRTL kepanjangan dari Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut, itu sama dengan atau setara dengan rumah sakit umum misalkan seperti itu, atau rumah sakit khusus atau klinik utama yang setara termasuk seperti rumah sakit kita ini. Jadi apabila pasien itu mempunyai rujukan dari Vaskes 1 bisa berobat ke FKRTL atau ke poli spesialis di rumah sakit gitu Mbak Dian. Nah Bu, kalau misal ini ada pasien yang dalam keadaan gawat darurat, itu harus bawa rujukan dari FKTP terlebih dahulu atau bisa langsung mendapat pelayanan di rumah sakit DKT? Untuk pasien-pasien dalam keadaan gawat darurat, sudah pasti ini kegawat daruratan. Jadi pasien-pasien tersebut tidak perlu lagi meminta atau mencari rujukan dari FKTP atau dari Vaskes 1. Jadi pasien bisa langsung datang saja langsung ke IGD, maka dari kami Rumah Sakit DKT Kediri, IGD akan langsung menangani pasien tersebut. Jangan lupa itu apabila memang kondisinya kegawat daruratan begitu, Dian. Satu lagi Bu, ini kalau misal ada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit DKT Kediri, itu bisa mendaftar melalui online atau bagaimana Ibu? Iya, terima kasih Mbak Dian. Berarti sangat amat bisa pasien tersebut mendaftar dengan aplikasi online kami ya. Jadi di kami itu aplikasi ada 2 jenis. Jadi aplikasi lewat JKN Mobile itu adalah sistem yang sudah terhubung atau terconnecting dengan BPJS. Jadi pasien-pasien tersebut bisa mendaftar mungkin 5 hari atau 10 hari atau 20 hari dari rumah melalui aplikasi mobile JKN yang ada di HP pasien masing-masing. Kemudian apabila pasien tersebut mendaftar cukup dengan WA saja, maka kami akan membalas WA tersebut dan pasien akan, apabila ada dokter yang terkendala hadir atau berhalangan, jadi kami bisa WA ulang begitu ya. Wah, sudah cukup informatif sekali informasi dari Bu Endang kali ini. Jadi DKT Lovers, bila ada yang ingin mendaftar ke Rumah Sakit DKT Kediri, nanti bisa langsung menghubungi nomor-nomor di bawah ini sesuai dengan keperluan dan kebutuhan DKT Lovers. Atau bisa juga melalui JKN Mobile. Bagaimana caranya? 'Yuk, kita simak videonya. Rumah Sakit DKT Kediri, Rumah Sakit yang dianggap sebagai rumah sakit rujukan, 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 rumah sakit yang dian
Dalam era digital ini, hampir semua aspek kehidupan kita telah dipermudah dengan adanya teknologi, termasuk dalam hal akses informasi dan layanan kesehatan. Salah satu inovasi dalam bidang ini adalah aplikasi JKN Mobile dari BPJS Kesehatan. JKN Mobile adalah aplikasi mobile yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan peserta dalam mengakses berbagai layanan kesehatannya. Dengan aplikasi ini, peserta dapat melakukan cek status kepesertaan, mencari rumah sakit terdekat, hingga melakukan pendaftaran online. Untuk melakukan pendaftaran online, peserta cukup mengakses aplikasi JKN Mobile yang sudah diinstal di HP masing-masing peserta, kemudian pilih menu pendaftaran pelayanan atau antrian, kemudian pilih vaskes rujukan tingkat lanjut. Secara otomatis akan muncul rumah sakit yang dituju sesuai rujukan dari vaskes tingkat pertama. Masukkan tanggal rencana kunjungan, lalu klik daftar pelayanan. Maka akan muncul nomor antrian untuk Anda yang selanjutnya bisa digunakan untuk antrian pelayanan di rumah sakit yang dituju. Setelah mendaftar di aplikasi JKN Mobile, peserta yang datang ke rumah sakit cukup melakukan rekam sidik jari dan selanjutnya bisa mengantri di poli yang dituju sesuai nomor antrian yang telah didaftarkan di aplikasi JKN Mobile. Nah, itu tadi sekilas tentang cara mendaftar polispesialis melalui aplikasi JKN Mobile. Baik, selanjutnya sudah kami buka pertanyaan dari beberapa yang sudah masuk ke akun Instagram kami. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Arce_Dinavisa. Pertanyaannya, rumah sakit DKT itu termasuk rumah sakit untuk umum atau hanya untuk Polri? Bagaimana Bu Enda? Iya, baik, tadi di depan sudah kami sampaikan, berikan penjelasan bahwa rumah sakit DKT itu merupakan rumah sakit TNI AD, TNI Angkatan Darat ya, bukan rumah sakit Polri. Di situ yang perlu kami luruskan terlebih dahulu. Kemudian untuk rumah sakit DKT Kediri, walaupun merupakan rumah sakit milik TNI Angkatan Darat, tapi kami tidak hanya melayani pasien-pasien TNI Angkatan Darat maupun keluarganya. Namun kami juga melayani seluruh masyarakat umum atau pasien umum. Demikian Ibu Arce_Dinavisa begitu. Oke, baik, berarti bukan hanya dari TNI AD seperti yang sudah dijelaskan tadi ya Bu Enda Iya, ya. betul Mbak Dian. Oke, selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua yaitu dari Dinta Enggaliani. Pertanyaannya, kalau ingin lahiran di DKT, apa harus ada rujukan dulu dari Vaskes 1 atau dokter objinnya DKT biar bisa pakai BPJS? Bagaimana Bu Enda? Iya, ini yang mungkin pertanyaannya simple, sepele, namun mungkin kami perlu menjawabnya itu agak luas dan lebar Mbak Dian. Jadi untuk kasus-kasus kehamilan atau persalinan itu tetap harus sesuai prosedur. Begitu ya Mbak Dian ya. Betul sekali. Jadi untuk kasus-kasus persalinan, walaupun sifatnya hanya persalinan, tapi namun kita tetap harus sesuai prosedur. Terutama untuk pasien-pasien dengan penjaminan BPJS. Nah itu dia, itu harus benar-benar taat dan patuh pada prosedurnya BPJS begitu. Jadi sebagai informasi saja, bila kasus kehamilan dan persalinan itu dalam artian normal atau tidak ada komplikasi atau tidak ada kegawat daruratan, maka cukup dilakukan tindakan atau dilayani di Vaskes 1 saja atau di bidan praktek mandiri begitu. Jadi apabila kami ulangi, apabila persalinan atau kehamilan dari ibu-ibu sekalian tidak ada kegawat daruratan atau tidak ada komplikasi, jadi cukup bisa dilakukan tindakan di Vaskes 1 atau di bidan praktek mandiri. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui semua. Kemudian bila kasus kehamilan tersebut atau kasus kehamilan atau persalinan ditemukan atau ada kegawat daruratan atau indikasi tertentu untuk dilakukan tindakan, maka
di rumah sakit, maka bisa langsung saja datang ke IGD Rumah Sakit DKT Kediri ya. Jadi contohnya misalkan kehamilan dari ibu-ibu ada kasus atau terindikasi persalinan yang ditemukan kegawatan, atau ada indikasi misalkan ada indikasi ibu mempunyai tensinya tinggi, atau mungkin ada indikasi persalinan kembar. Nah, itu bisa langsung datang ke IGD DKT Kediri. Nah, itu namanya ditemukan komplikasi atau kegawatan seperti kehamilan kembar, atau dengan kehamilan dengan tensi tinggi seperti yang saya sebutkan ya Mbak Dian ya. Jadi maka pasien tersebut bisa terlebih dahulu periksa ke Vaskes 1 yang nantinya pasti dari Vaskes 1 akan diberikan rujukan dan selanjutnya akan dilanjutkan periksa atau pemeriksaan di rumah sakit DKT Kediri, begitu. Baik, jelas sekali penjelasan dari Bu Endang ya Bu. Jadi pasien itu bisa langsung mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit DKT Kediri asal dalam kondisi gawat darurat. Ya, Jadi tidak perlu rujukan lagi. Prosedur, Ya, betul ya. Jadi memang yang perlu digarisbawahi lagi adalah apabila pasien tersebut terjadi indikasi ini misalkan ya. Jadi ada indikasi misalkan ada bayi kembar, atau mungkin ibunya punya tensi tinggi begitu ya. Itu kan memang sesuatu hal yang harus kita waspadai bersama. Jadi pasien tersebut disarankan ke Vaskes 1 terlebih dahulu. Kemudian di Vaskes 1 akan diperiksa. Apabila diberikan rujukan, maka pasien tersebut akan silahkan berobat ke Rumah Sakit DKT Kediri. Begitu, ya. Begitu nih DKT Lovers. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Septia_DJHRH. Ada ERAX nggak Kak untuk lahiran SC? Terus di cover BPJS atau tidak? Nah, iya, gitu ya. Bagaimana jadi para ibu-ibu muda itu kalau dengan ERAK itu sangat suka sekali. Antusias sekali ya Bu. Betul. Jadi informasi tentang ERAK atau metode ERAK dari Rumah Sakit DKT ini sudah sangat amat meluas menyebar di seantero Kediri dan sekitarnya. Betul. Karena saya dengar-dengar memang dari saya di depan dari garda pendaftaran juga banyak sekali pasien-pasien sebelum melakukan persalinan di Rumah Sakit DKT mereka selalu menanyakan itu ya Bu ya tentang ERAK. Iya. Jadi persalinan SC dengan metode ERAX ini merupakan atau sudah sejak lama kita terapkan untuk semua pasien di kelas perawatan. Ya, termasuk dengan penjaminan BPJS. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai BPJS ya, untuk ibu-ibunya yang akan melaksanakan SC apabila berharap sekali ingin melakukan persalinan di Rumah Sakit DKT, metode ERAK sudah kami lakukan atau terapkan sejak dulu. Jadi ibu-ibu tidak usah khawatir. Ada yang khawatir sakit Iya, itu ya Bu. Jadi nggak usah khawatir bahwa kita sudah melaksanakan ERAK tersebut sejak lama. Dan ERAK ini sangat disukai para ibu-ibu yang muda yang melaksanakan persalinan di Rumah Sakit DKT. Katanya tidak sakit sama sekali begitu. Setelah operasi sekian jam sudah bisa bergerak, sudah langsung berdiri, bisa langsung berjalan, tidak seperti dahulu lagi. Ya, jadi demikian tadi sepintas atau sekilas informasi tentang metode ERAX. Mungkin DKT Lovers bisa mengikuti di sosmednya Rumah Sakit DKT Kediri. Di situ sudah banyak review atau testimoni ya dari pasien-pasien alumni metode ERAK ini. Jadi pasien-pasien yang sudah melaksanakan persalinan di Rumah Sakit DKT yang sudah mendapatkan layanan dengan metode ERAK. Begitu Mbak Dian. Oke, terima kasih Bu Endang atas jawaban-jawaban yang luar biasa. Jadi begitu ya DKT Lovers. Itu tadi adalah beberapa pertanyaan yang masuk ke akun Instagram kita. Semoga informasi yang diberikan oleh Bu Endang dapat mewakili pertanyaan-pertanyaan atau kegalauan dari DKT Lovers dan masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya. DKT Lovers, sudah banyak informasi yang disampaikan oleh Bu Endang tentang Rumah Sakit DKT Kediri, mengenai kepemilikan, apa saja yang dilayani di Rumah Sakit DKT Kediri, bahkan sampai dengan jaminan-jaminan juga cara mendaftarnya juga sudah disampaikan oleh Bu Endang. Terima kasih banyak Bu Endang atas waktu informasi bincang-bincangnya. Semoga memberikan banyak informasi kepada masyarakat Kota Kediri dan sekitar. Sama-sama Mbak Dian, saya juga terima kasih sudah diundang pada podcastnya Rumah Sakit DKT Kediri ini. Semoga juga
segala informasi yang kita berikan pada hari ini dapat diterima dengan baik oleh DKT Lovers maupun warga masyarakat DKT Kediri dan sekitarnya, sehingga Rumah Sakit DKT Kediri kita tercinta ini lebih dikenal dan lebih disukai atau menjadi rumah sakit pilihan warga masyarakat Kediri dan sekitarnya, baik BPJS, umum maupun pasien dinas. Baik, kami rasa cukup sekian podcast kita kali ini. Saya selaku host pamit undur diri. Saya ada pantun nih Bu Endang. Iya, Ke Kediri beli tomat. Kami mohon diri dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.